Kyoto, tahun 1536. Ibu kota kekaisaran itu sudah tidak lagi megah seperti dulu. Istana terbakar berkali-kali. Para daimyo penguasa wilayah saling menyerang satu sama lain. Dan shogun hanyalah simbol tanpa kekuasaan. Di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang anak bernama Ashikaga Yoshiteru. Ia lahir bukan dalam kejayaan, melainkan dalam periode paling kelam dalam sejarah. Tahun 1546, usianya baru sekitar 10 tahun. Yoshiteru resmi menjadi shogun ke-13 setelah ayahnya dipaksa mundur. Namun siapa yang benar-benar memerintah Kyoto? Sama sekali bukan Yoshiteru. Yang memegang kendali adalah Miyoshi Nagayoshi, daimyo kuat yang menguasai wilayah pusat politik tersebut. Di balik bayang-bayang Nagayoshi juga berdiri tokoh ambisius, Matsunaga Hisahide. Ashikaga Yoshiteru hanyalah simbol. Tapi berbeda dari ayahnya, Yoshiteru tidak ingin hanya menjadi boneka dari kekuasaan orang lain. Yoshiteru menyadari, jika ia tidak punya pasukan, ia harus memiliki sesuatu yang lain. Ia melatih dirinya dalam kenjutsu. Legenda menyebut Yoshiteru adalah salah satu shogun Ashikaga yang paling terampil dalam ilmu pedang. Ia menyimpan pedang-pedang legendaris di istana. Ia berlatih keras. Ia memahami bahwa di era ini, otoritas tidak diberikan. Otoritas harus direbut. Ia harus menjadi petarung. Di saat bersamaan, ia juga harus menjadi politisi. Yoshiteru mencoba menghidupkan kembali fungsi lama shogun, yaitu sebagai pemberi legitimasi. Ia mengirim surat, gelar, dan pengakuan kepada para daimyo besar, seperti Takeda Shingen, penguasa provinsi Kai, dan pemenang dari banyak pertempuran di era itu. Lalu dari wilayah barat bagian selatan Jepang, Shimazu Takahisa, daimyo beberapa provinsi di wilayah itu. Kemudian, Otomo Sorin, kepala klan Otomo dan daimyo wilayah provinsi Bungo. Juga Mori Motonari, penguasa klan Mori dan daimyo wilayah Chugoku di barat Jepang. Di samping itu, nama seperti Oda Nobunaga dan Uesugi Kenshin disebutkan sebagai daimyo-daimyo yang merespon baik dan sangat respek dengan apa yang dilakukan oleh Yoshiteru. Yoshiteru mencoba memainkan peran penyeimbang. Jika ia tak bisa mengalahkan para daimyo-daimyo ini, maka ia akan membuat mereka saling mengimbangi. Perlahan, otoritas simboliknya mulai kembali dihormati. Tapi itu membuat satu orang gelisah, Matsunaga Hisahide. Tahun 1564, Miyoshi Nagayoshi, daimyo wilayah Kinai yang menguasai Kyoto, wafat. Klan Miyoshi retak. Sesama fraksi internal klan saling curiga. Yoshiteru melihat peluang. Mungkin ini saatnya shogun kembali berkuasa sebagaimana mestinya. Namun Matsunaga Hisahide tidak berniat kehilangan pengaruhnya. Konspirasi pun mulai bergerak, diam, cepat, dan tanpa ampun. Pada hari itu, pada Juni 1565, pasukan Miyoshi Yoshitsugu, penerus kepala klan Miyoshi, dan Matsunaga Hisahide mengepung istana. Peristiwa ini dikenal sebagai insiden Eiroku. Dan Yoshiteru tahu apa artinya itu. Ia tidak melarikan diri, ia tidak menyerah. Di dalam aula istana, ia menyiapkan pedang-pedangnya. Satu demi satu, ketika pedang patah, ia mengambil yang lain. Pertempuran terjadi di dalam istana. Yoshiteru benar-benar bertarung sendirian, bukan sebagai simbol ataupun boneka kekuasaan, tetapi sebagai samurai. Ia mencoba bertahan dalam pengepungan itu hingga akhirnya gugur di usia 29 tahun. Wafatnya Yoshiteru bukan sekadar insiden politik. Itu adalah simbol. Simbol bahwa keshogunan Ashikaga sudah di titik nadir. Adiknya, Ashikaga Yoshiaki, yang kelak akan menjadi penutup bagi keshogunan Ashikaga. Berbeda dengan Yoshiteru, Yoshiaki mencari bantuan luar. Ia meminta dukungan kepada Oda Nobunaga, daimyo kuat yang menjadi epicentrum kekuatan baru era itu. Dan tahun 1568, Nobunaga memasuki Kyoto. Sejak saat itu, shogun benar-benar hanya menjadi sebuah bayangan.